sebenarnya BEM tidak perlu khawatir ya kalau misalnya ada kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi berbeda. Termasuk misalnya aspirasi untuk misalnya katakanlah minta Jokowi mundur ya, kemudian impeachment dan lain sebagainya, itu patut atau boleh. Ada manusia-manusia pengecut yang memanfaatkan mimbar bebas untuk kepentingan kelompoknya. Istilahnya menunggangi mahasiswa. Seperti biasa, propagandanya gede. Meski dalam pelaksananya biasanya ya biasa-biasa aja. Itu lagi yang datang. Yang penting Jokowi turun. Agenda tunggalnya selalu itu. Semua dibongkar di situ bahwa Jokowi memang selalu memakai tata bahasa presiden. Memang dia sudah sadar, tapi bohong. Kira begitu ya. Memang ini negara sopir bajai. Tiba-tiba kok belok mau mundur lagi ya kan? Kemudian belok nggak bilang-bilang, ya kan? Nggak bisa lagi, tidak bisa. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Tuntutan mahasiswa terjawab Presiden, penumpang gelap akhirnya pun kocar-kacir, demo mahasiswa pindah haluan geruduk gedung DPR MPR RI. Kita tidak tahu alasannya apa, padahal emak-emak beberapa komponen masyarakat sudah siap berkumpul di Monas yang tentu tidak bisa dilarang untuk menyampaikan aspirasinya masing-masing. Meski begitu, Indonesia juga adalah negara demokrasi atau negara hukum. Untuk itu, pemerintah menghimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi hendaknya dilakukan dengan tertib, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum. Seolah presiden mendengarkan suara rakyat. Kan kita tahu semua bahwa ini adalah akal-akalan aja. Seolah presiden di depan rakyat bilang, saya tidak ingin ditampar. Yang ya semua orang ingin nampar dia justru karena dia nggak konsisten kan. Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja, jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Enggak. Pemerintah memang fokus menyiapkan pelaksanaan pemilu tahun 2024 bersama dengan KPU dan DPR. Seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Tuntutan mahasiswa terjawab Presiden, penumpang gelap akhirnya pun kocar-kacir, demo mahasiswa pindah haluan geruduk gedung DPR MPR RI. Para penumpang gelap yang mendombang demo mahasiswa 11 April 2022 ini semakin pusing bukan kepalang. Agenda para penumpang gelap yang berusaha memprovokasi menurunkan Presiden kini gagal total. Hal ini terjadi karena lokasi demo dipindahkan, bukan di Istana Negara seperti jadwal yang sebelumnya. Seperti yang diketahui, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM-LSI memindahkan lokasi demonstrasi pada hari ini Senin 11 April 2022 ke gedung DPR MPR RI. Awalnya aksi tersebut akan digelar di depan Istana Negara. Koordinator Media BEM-LSI, Lutfi Yufrizal menjelaskan alasan aksi demo dialihkan dari Istana ke DPR. Karena kita ingin memastikan konstitusi yang ada berjalan, maka dari itu kita akan melawan dari undang-undang dan memastikan DPR RI melaksanakan konstitusi dengan baik sesuai dengan yang sudah ada, kata Lutfi pada Minggu 10 April. Lutfi menyebutkan ada sekitar 1.000 mahasiswa yang akan ikut serta dalam aksi demo hari ini. Jumlah mahasiswa tersebut terdapat dari berbagai daerah. Perubahan lokasi demo BEM-LSI terjadi setelah Presiden Joko Widodo menyatakan sikapnya terkait polemik penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Jokowi menegaskan bahwa pemilu akan tetap digelar pada tanggal 14 Februari 2024. Hal itu disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai persiapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam arahannya, Presiden meminta jajarannya menyampaikan kepada publik bahwa jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak sudah ditetapkan agar tidak muncul isu lain seperti adanya upaya penundaan pemilu di masyarakat.
Saya kira sudah jelas semuanya ya, sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat, bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan masa jabatan presiden, dan juga yang berkaitan dengan soal 3 periode. Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari, dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024. Sudah jelas semua. Ujar Presiden Jokowi dikutip dari laman resmi Setcap pada Kamis 10 April. Presiden juga menjelaskan bahwa tahapan pemilu tahun 2024 sudah akan dimulai di pertengahan bulan Juni ini. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 167 ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Kepala Negara juga menyampaikan bahwa tanggal 12 April 2022 nanti, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum periode 2022-2027 akan dilantik untuk segera mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak 2024. Oleh sebab itu, pemerintah akan segera membahas berbagai persiapan pemilu dan pilkada dengan kedua institusi tersebut. Nanti kita perlu berbicara dengan KPU dan juga Bawaslu mengenai persiapan-persiapan ini agar persiapan pemilu dan pilkada yang ini kita belum punya pengalaman serentak itu betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang, imbuhnya. Oleh karena itu, Presiden meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk berkomunikasi secara intens dengan DPR RI dan KPU sehingga perencanaan programnya bisa didetailkan. Didetail lagi dan sehingga regulasi yang ada yang disusun ini tidak multitafsir dan nanti bisa menimbulkan perselisihan di lapangan, ungkapnya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyikapi rencana aksi 11 April yang dimotori kelompok mahasiswa. Pemerintah memperhatikan dengan seksama dinamika yang berkembang di tengah masyarakat mengenai berbagai masalah yang muncul, termasuk antara lain adanya rencana unjuk rasa oleh berbagai elemen masyarakat pada hari Senin 11 April 2022. Kata Mahfud dalam rilis pers yang dikeluarkan Kemenko Polhukam di Jakarta, Sabtu 9 April. Hal ini disampaikan Mahfud usai menggelar rapat koordinasi terbatas tentang perkembangan situasi politik dan keamanan dalam negeri pada Sabtu 9 April di Jakarta. Rapat yang dipimpin Mahfud MD itu dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Kepala BIN Panglima TNI, Kepala Staf Presiden dan perwakilan Kapolri, beserta sejumlah pejabat eselon 1 Kemenko Polhukam. Mahfud menegaskan unjuk rasa merupakan bagian demokrasi, namun Indonesia adalah negara hukum. Dia pun menghimbau agar aksi tersebut dilakukan secara tertib dan tidak melanggar hukum. Yang penting aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat, ujar Mahfud. Dalam menghadapi rencana aksi tersebut, kata Mahfud, pemerintah telah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum. Dia juga mengingatkan agar aparat melakukan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya. Tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, dan jangan sampai terpancing oleh provokasi, kata Mahfud.